Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya ya di mata pelajaran akuntansi ya, ekonomi akuntansi untuk kelas 12. Dan mohon maaf karena jamnya molor ya tadi ya. Oke. Masih ingat ya, kemarin kita terakhir belajar apa? Belajar tentang persamaan dasar akuntansi ya. Ingat yang tabelnya kemarin seperti ini ya, tabelnya. Nah, jadi yang kemarin sudah kita pelajari kan tabelnya seperti ini ya. Nah, bersama dasar akuntansi untuk mengerjakannya gimana, dan insya Allah kalian sudah paham kan ya. Kemarin kita sudah belajar dan kalian sudah dapat PR ini kan kemarin ya. Nah, PR ini kemarin deadline-nya sampai hari Selasa ya, tapi ada yang masih belum mengumpulkan sampai sekarang ya. Nah, akhirnya kemarin saya kasih deadline lagi sampai hari Sabtu, tapi untuk nilainya nggak akan sama dengan yang mengumpulkan hari Selasa ya. Jadi saya kasih kemarin sampai Sabtu ini, sampai hari ini jam 23.59. Kalau tetap nggak ngumpulkan ya sudah, berarti nanti siap-siap nilaimu kosong ya di PTS ya. Oke. Setelah kemarin kita belajar persamaan dasar dengan tabel seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jurnal umum, yaitu laporan selanjutnya setelah kita mengerjakan persamaan dasar akuntansi ya. Setelah kemarin kamu sudah uh, reward dengan ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum itu apa sih? Nah, saya jelaskan dulu ya, jurnal umum itu apa ya. Jurnal umum itu adalah ketika kita sudah membuat laporan dan kita mengetahui, jadi laporan itu atau transaksi itu kita kira-kira masuk debit atau kredit ya, lah seperti itu. Langsung aja saya kenalkan tabelnya ya. Untuk jurnal umum tabelnya tidak serumit ini ya, tidak serumit persamaan dasar. Nah ini, jadi tabelnya hanya seperti ini ya. Jadi di sini ada kolom tanggal, kemudian keterangan ya, kemudian ref, debit, kredit ya. Debit kreditnya ini kita isi pakai rumusnya Cipok BH ya, kunci pokok buku hariannya kemarin ya, yang kalian sudah belajar tentang yang mana yang masuk debit, yang mana masuk kredit lain, nanti kita akan belajar di sini ya. Nah, kemarin sempat kalian sudah sudah sempat belajar tentang transaksi kan ya. Jadi transaksi yang ini kan kemarin sempat belajar kan kita. Nah, ini lah. Nanti yang akan kita masukkan di jurnal umum itu adalah yang ini. Nah, jadi nanti yang akan kita masukkan itu adalah yang ini ya. Nah, yang ini akan kita masukkan di jurnal umum. Jadi kita nggak akan lihat aktiva pasiva lagi, tapi kita akan langsung masuk debit atau kredit. Jadi mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit ya. Nah, kan masih ingat kemarin ya. Nah, saya kalau lupa saya lagi. Nah, ini. Jadi kalian harus flashback ke sini ya. Nah, ini harus paham benar ya. Mana yang masuk kredit, mana yang masuk debit. Kalau aktiva itu dia kalau bertambah masuk debit, kalau berkurang masuk kredit ya. Kalau beban dia kalau bertambah masuk debit, kalau berkurang masuk kredit. Nah, dan sebaliknya ya. Utang, modal dan pendapatan kalau bertambah dia masuk debit, tapi kalau berkurang dia masuk kalau bertambah dia masuk kredit, mohon maaf ya. Kalau berkurang dia masuk debit ya. Lah, ini yang harus kalian benar-benar kalian kuasai untuk belajar akuntansi ya, karena nanti ini akan dipakai sepanjang kita belajar akuntansi, oke? Nah, jadi flashback itu ya. Nah, langsung aja. Nah, saya kenalkan pakai tabelnya tadi ya. Nah, misalnya seperti ini ya, ini tabel. Tabelnya di sini ada kolom tanggal ya. Jadi tanggal ini akan kita isi tanggal transaksinya ya. Nah, misalnya kalau tanggal transaksinya itu tanggal 1 Agustus ya. Kita tulis Agus gini aja gak apa-apa ya. Tanggal 1, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk ngisi tanggalnya seperti itu. Kalau tanggal 2 nggak perlu ditulis aku gini, nggak perlu ya. Langsung aja tanggal 2, oke. Nah, seperti itu. Jadi langsung turun ke bawah, oke. Nah, untuk keterangan ini lah kita isi debit kreditnya ya. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, contohnya ini, saya punya transaksi lah. Jangan lupa ditulis judul ya. Tiap laporan harus tulis judul. Jadi nama perusahaannya apa, kemudian laporannya apa. Kalau kita mau buat jurnal umum berarti Salon Rias jurnal umum per tanggalnya ya. Jadi bulannya bulan apa, kita ambil tanggal terakhirnya. Kalau transaksinya Agustus berarti per
31 Agustus ya. Nah, kalau kita pakai dalam ribuan rupiah seperti kemarin ya, jadi kita ngilangin nolnya 3 ya. Tapi kalau nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan pakai ribuan rupiah saja, oke? Nah, langsung kita praktek ya, biar cepet ya. Nah, saya punya transaksi di sini. Nah, ini transaksi tanggal 1 ya, ini didirikan usaha salon rias pengantin jelita dengan setoran uang tunai 75 juta, perlengkapan 5 juta dan peralatan 20 juta. Oke. Nah, di sini kan ada 3 ya. Jadi ada uang tunai, ada perlengkapan dan peralatan. Oke. Nah, ini kita harus tahu kunci pokoknya ya. Nah, kalau uang di akuntansi kan nggak ada namanya uang ya, namanya kas ya. Nah, berarti kita tulis di sini. Nah, berarti yang bertambah pertama apa? Nah, kita lihat di sini. Uang tunai 75 juta ya. Berarti kita tulis kas. Nah, kas itu kira-kira masuk apa? Nah, kalau kas bertambah kan. Nah, kalau kamu setor uang ke perusahaan, kan pasti kasnya bertambah ya. Nah, bertambah sebesar 75 juta ya. Nah, bertambah 75 juta ini. Nah, ini kira-kira masuk mana? Nah, kalau kamu bingung masuk debit atau masuk kredit lah, kita balik ke kunci pokok buku hariannya ya. Oke. Mohon maaf. Nah, ini kas itu kan termasuk aset ya. Berarti kalau dia bertambah dia pasti masuk debit ya. Nah, kalau di jurnal umum kalau masuk debit, nah, nulisnya seperti ini ya. Jadi nulisnya di sebelah sini. Jadi kas bertambah sebesar, nah, nulisnya kemarin ingat ya. Nah, gimana nulisnya? 0. Nah, masingnya kemarin nulisnya ya. 0 0 titik 5 7. Nah, nulisnya seperti ini ya. Nah, jadi kas bertambah 75.000 masuk debit. Oke. Kemudian ada apa lagi yang bertambah? Nah, ada perlengkapan 5 juta. Nah, perlengkapan ini kan juga termasuk aktiva ya. Nah, berarti kita tulis di sini. Nah, bawahnya perlengkapan bertambah 5 juta kan ya. Nah, kita tulis 0 0 5 ya. Nah, nulisnya dari belakang ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian apalagi yang bertambah? Nah, ada peralatan 20 juta kan ya. Nah, kita tulis ini. Peralatan, nah, langsung aja saya tulis ya. 20 juta. Tapi nanti nulisnya kamu nggak gitu ya, dari belakang ya. Nah, ini kan di debit. Nah, kalau ada yang di debit, harus ada yang di kredit. Karena jurnal umum ini debit sama kreditnya harus balance. Nah, di kredit ini ditulis apa? Nah, di kredit ini ditulis apa lah? Kamu lihat di sini ya. Kita balik lagi. Nah, kalau misalnya kamu tadi niatnya untuk apa? Nah, didirikan usaha. Berarti didirikan usaha kamu setor uang itu berarti untuk apa? Untuk modal kan ya. Lah, modal kita lihat di sini. Modal kalau bertambah dia masuk mana? Nah, ini ya. Modal kalau bertambah dia masuk kredit ya. Lah, modalnya sebesar berapa? Sebesar yang kamu setorkan semuanya ya. Jadi yang kamu setorkan semua ke perusahaan. Nah, berapa berarti yang kamu setorkan tadi? Lah, berarti di sini modal. Lah, ini ya, saya kasih kalau nulis kredit jangan lurus dengan debit ya. Nah, jadi harus kita menjorok ke dalam. Lah, seperti ini ya. Jadi ini kan nggak lurus ya. Kalau debit dia mepet, kalau kredit dia agak menjorok ke dalam. Nah, nulisnya seperti itu untuk membedakan mana yang debit dan kredit ya. Lah, modalnya berapa? Lah, modalnya itu adalah total dari yang kamu setorkan ini. Berarti berapa? 90.000. Nah, coba kamu lihat ya. Keliru 100.000. Oke. Nah, 100 juta ya yang kamu store. Nah, ini kan balance ya. Jadi antara debit sama kreditnya ini harus balance ya. Nah, ini debitnya, ini kreditnya. Jadi harus balance. Nah, jurnal umum itu kuncinya debit dan kredit itu harus balance ya. Nah, seperti itu, oke. Nah, insya Allah sudah paham ya. Nah, oke, setelah kita lihat transaksi ini, nah sekarang saya kasih contoh lagi transaksi kedua ya. Nah,
transaksi kedua ini tanggal 2 lah, ini dibayar sewa ruang untuk 1 tahun ke depan 25 juta lah, dibayar sewa ruang ya lah untuk 1 tahun ke depan. Nah, sewa ruang, jadi kamu itu nyewa ruang untuk 1 tahun ke depan sebanyak 25 juta lah. Ini pengaruhnya lah, berarti apa lah? Kalau kamu bayar berarti kan kasmu berkurang atau bertambah lah? Pasti berkurang kan ya. Nah, berkurang lah, jadi kita tulis di sini ya. Nah, kalau kredit itu pasti nulisnya di baris kedua ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kas berkurang sebanyak 25 juta karena kamu bayar. Jangan lupa di sini ditulis tanggal 2 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kas berkurang, kas itu kan dia masuk aktiva kan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau aktiva berkurang dia masuk kredit ya. Nah, dan kredit ini pasti ditulis belakangan ya. Jadi nggak boleh kredit ditulis di depan seperti ini ya. Contohnya kalau ini kemudian di sini tulis kas gini. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi yang ditulis harus debitnya dulu ya. Nah, berarti kita tulis di sini lah kas ya, di bawah sini. Kas berkurang sebanyak berapa? 25 juta ya. Nah, 25 juta kita nulisnya pakai metode akuntansi ya. Nah, 0 0 0 5 2 ya. Nah, 25 juta. Nah, ini di kredit. Nah, kalau ada yang di kredit pasti harus ada yang di debit. Lah, ini di debitnya ini kira-kira diisi apa ya? Lah, di debitnya ini kita isi apa? Ayo. Nah, kita lihat di sini transaksinya ya. Kamu bayar sewa ruang untuk 1 tahun ke depan ya. Berarti kamu bayarnya kan di awal ya, dan kamu belum pakai ya kan? Kamu belum pakai ruang itu, tapi kamu sudah bayar. Berarti kamu bayarnya di awal atau di akhir? Lah, bayarnya di awal kan ya. Lah, kalau bayar di awal itu di akuntansi dinamakan dibayar di muka ya, bukan dimplekno di mukamu, bukan ya, tapi dibayar di awal lah, atau di akuntansi namanya dibayar di muka. Lah, kita lihat di sini apa yang dibayar di muka, sewa kan ya. Nah, sewa ruang lah, berarti kita tulis keterangannya di debit, sewa dibayar di muka. Jadi kamu bayar sewa, kamu bayar untuk sewa tapi bayarnya di awal, itu namanya sewa dibayar di muka ya. Nah, jadi berapa? 25.000. Nah, seperti ini ya. Nah, ini insya Allah mudah kamu ya ngisi ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ngisinya seperti ini. Nah, saya kasih contoh satu lagi ya. Nah, tanggal nah ini tanggal 3 ya. Nah, jadi kamu gini, kamu beli perlengkapan 2.500.000, kemudian kamu beli peralatan 7.500.000, tapi kamu bayar di muka 5 juta ya. Nah, paham ya? Jadi kamu beli perlengkapan 2,5 juta, kamu beli peralatan 7,5 juta, berarti total yang kamu beli berapa? 10 juta ya. Tapi kamu baru bayar 5 juta. Lah, berarti yang 5 juta apa? Nah, ngutang ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara nulisnya seperti ini? Kita tulis yang di debit dulu ya. Kita cari kira-kira yang di debit apa. Nah, yang bertambah di sini apa? Nah, yang bertambah itu adalah perlengkapan dengan peralatan ini kan ya. Nah, berarti kita tulis di sini ya. Kita tulis tanggal berapa ini tadi? Tanggal 3 ya. Tanggal 3. Jadi kita tulis perlengkapan bertambah kan ya, sebesar berapa? Nah, 2.500.000. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa yang bertambah lagi? Nah, peralatan ini kan juga bertambah ya. Kan kamu kan beli perlengkapan sama peralatan ya. Nah, berarti kita tulis peralatan juga bertambah sebesar berapa? Nah, peralatan bertambah 7.500.000. Nah ya. Oh, ini saya nggak lupa ini ya. Dalam ribuan rupiah ya. Berarti nggak perlu seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini kan di debit, harus ada yang di kredit. Apa yang di kredit? Nah, kamu keluar apa di sini yang kelihatan? Nah, kamu kan bayar di muka, meskipun bayar kan kamu kan keluar uang kan ya. Nah, berarti yang berkurang apa? Kasmu berkurang ya. Nah, kasmu. Nah, kasmu berkurang berapa? Kamu bayarnya berapa? 5 juta kan? Nah, berarti
kasnya berkurang 5 juta. Oke. Nah, kalau kas berkurang kan masuk kredit ya. Nah, kemudian apalagi yang berkurang? Nah, lah ini kan masih belum balance ya. Kalau kamu lihat ya. Nah, yang ini 10 juta ya. Yang ini 5 juta. Nah, berarti yang kredit kan kurang 5 juta. Lah, kira-kira apa isinya? Lah, kamu lihat di sini tadi ya, di transaksi. Kamu kan 5 juta itu kan bayar, sedangkan kamu beli barangnya 10 juta. Berarti yang 5 juta ngapain? Nah, kamu utang kan ya? Nah, berarti utangmu bertambah atau berkurang? Nah, pasti bertambah kan utangmu ya, karena kamu ngutang barang. Nah, kita balik lagi ke sini, kamu lihat. Nah, utang kalau bertambah dia masuk kredit ya. Nah, berarti benar ya. Nah, utangmu kan bertambah karena kamu kan ngutang kan ya. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, namanya apa? Nah, utang usaha ya. Utang usaha berarti bertambah 5 juta. Nah, ini sudah balance ya. Nah, kalau kamu lihat tanggal 3 ini kan sudah balance. Nah, ini 10 juta, yang ini 10 juta. Jadi intinya jurnal umum itu harus balance ya. Nah, misinya seperti ini ya. Nah, insya Allah paham kan ya. Nah, dan kemudian kalau sudah selesai, lah ini kita total ya. Kita total di sini, kita jumlah. Nah, ini saya cesal dulu ya. Kita jumlah. Kamu tulis jumlah di sini ya. Nah, jumlahnya. Nah, kita lihat di sini berapa ini jumlahnya. Nah, 110 135 juta kan ya. Nah, apakah ini juga sama? Nah, ini juga sama kan ya, balance ya, 135 ribu. Nah, jangan lupa kalau di akhir transaksi itu di bawahnya diberi garis 2 ya. Nah, jadi diberi garis 2 seperti ini. Lah, paham ya? Nah, ini diberi garis 2 seperti ini menandakan kalau transaksi itu sudah selesai. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi caranya ngisi jurnal umum seperti itu. Jadi intinya antara debit ya, debit dan kredit ini harus balance ya, atau balance ya. Oke, nah seperti itu. Oke, insya Allah sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham ya, nah ini kalau sudah paham, nah sekarang yang kemarin ya, transaksi yang kemarin kamu buat persamaan dasar kemarin, yang ini PR-mu. Nah, ini silakan kamu buat jurnal umum ya. Nah, kamu buat jurnal umumnya, oke? Yang ini kemarin yang bisa kamu kerjakan, ini kamu buat jurnal umumnya ya. Seperti itu tadi. Jadi kamu buat sampai balance ya. Nah, sampai balance. Saya kasih waktu sampai 1 minggu ya. Nah, 1 minggu jadi sampai hari Sabtu depan ya. Sabtu depan tanggal 5 September ya. Nah, jadi tugas ini sampai tanggal 5 September jam 23.59. Oke. Kalau ada yang bingung silakan tanya saya, nggak apa-apa, WA saya nggak apa-apa, insya Allah nanti saya jawab ya. Nah, oke. Nggak usah sungkan. Kalau misal mau ke sekolah, mau tanya langsung boleh ya. Insya Allah nanti saya ajari. Oke. Oke, mungkin sampai situ aja penjelasan saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.